Ketua. Siang, teman-teman media, salam sehat selalu. Statementnya Ketua dengan acara ini. Tujuan dengan silaturahmi ini mungkin ada misi tertentu dari diadakan acara ini. Dengan adanya forum Fornasab ini, saya bertujuan untuk menyuarakan keluh kesah teman-teman non-ASN, terutama yang pemerintah menyebutkan bahwa teman-teman non-ASN yang masuk dalam kategori TMS itu termasuk pemberitaan adanya outsourcing. Kita mendorong pemerintah untuk tidak mengambil langkah teman-teman non-ASN menjadi tenaga outsourcing. Terus kami berharap bahwa teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi ini menjadi prioritas utama pengangkatan P3K melalui jalur afirmasi, sehingga nasib ke depan teman-teman non-ASN itu bisa terjamin dan bekerja dalam suatu lindungan yang jelas, yang ada punya payung hukum yang jelas. Kami sangat berharap pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman non-ASN, khususnya yang ada di Kabupaten Cilacap, pada umumnya di seluruh bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, terutama nanti juga saya ingin banget beraudiensi dengan DPRD beserta jajarannya, terus dari pihak eksekutif, bupati beserta jajarannya, agar bisa menerima audiensi kita untuk menampung aspirasi teman-teman non-ASN, karena kita merasa dianaktirikan dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB ini. Sehingga kita ingin sekali pemerintah yang ada di daerah memperhatikan nasib teman-teman ASN, khususnya tenaga teknis. Mungkin itu teman-teman media yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk media karena sudah membantu ikut berpartisipasi memperjuangkan hak-hak nasib-nasib teman-teman non-ASN yang ada di Kabupaten Cilacap. Rencana audiensi ke DPRD-nya kapan Ketua? Secepatnya, bila perlu minggu besok kita setelah pertemuan hari ini kita akan membuat draft untuk audiensi, biar kita tidaklah salah langkah, maka kita akan menyusun draft-draft itu dengan baik sehingga aspirasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman non-ASN bisa diterima dengan baik. Oke Ketua, tadi kan juga ada Zoom ya? Ya. Pesertanya berapa kecamatan Ketua? Kecamatan, kita semua kecamatan hadirkan. Kita ikut menerima, ada 24 kecamatan. Ada juga teman-teman yang dari Puskesmas ikut gabung. Ada juga dihadiri oleh Ketua Forum Non-ASN Kabupaten Semarang, Provinsi, Mas Agus. Dia juga mendorong teman-teman non-ASN yang ada Kabupaten Cilacap tetap semangat, kompak, jangan putus asa karena kita tidak sendiri. Langkah-langkah selanjutnya misalnya dari kabupaten mungkin mendukung atau mencoba, ada langkah-langkah ke atas mungkin? Kita akan berjenjang, kita akan beraudiensi di tingkat kabupaten, nanti kita ke provinsi. Kebetulan juga pengurus Jawa Tengah, Forum Non-ASN Jawa Tengah juga sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur. Kita sedang menunggu jawaban dari beliau kapan akan diadakan audiensi. Kita secepat mungkin sebelum aturan itu digedok sampai benar-benar jadi keputusan yang tetap. Kalau misinya berarti semua itu harus P3K ya? Semua misi Fornasab itu semua non-ASN yang sudah mengabdi menjadi P3K tanpa terkecuali, tanpa melihat basic pendidikan atau apapun pekerjaan. Kita akan suarakan itu menjadi suara keputusan bersama Forum Non-ASN Cilacap untuk menjadi P3K. Mengenai regulasi yang sudah ditetapkan nanti seperti apa? Kan bisa saja berbenturan ya? Kalau regulasi yang ada sementara itu kan masih tidak berpihak kepada kami, sehingga kita mendorong pemerintah merubah regulasi itu, pemerintah pusat khususnya merubah regulasi yang sudah ditetapkan untuk berpihak kepada teman-teman non-ASN. Diskresi nanti ya? Maksudnya diskresi? Iya. Jadi pusat sudah menentukan bahwa TMS 3 tenaga dasar itu sudah kategori masuk. Kita tidak menginginkan hal itu. Kita berharap bahwa driver keamanan kebersihan itu juga masuk dalam kategori MS. Jadi tidak tanpa terkecuali semua teman non-ASN kalau bisa masuk dalam P3K. Berarti mendorong adanya Mendorong perubahan regulasi juga. Betul, mendorong merubah regulasi yang
sampai detik ini tidak berpihak kepada tenaga non ASN. Kita merubah regulasi itu biar berpihak kepada kita. Ini momen yang tepat untuk kita merubah sebuah regulasi yang membuat resah di teman-teman non ASN. Kalau sejauh ini kan misalkan yang nanti passing grade itu ya, misalkan yang mohon maaf SMA itu nanti nggak lolos katakanlah, dia otomatis kan nasibnya seperti apa itu nanti? Kalau misalkan ikut regulasi ya, kalau wacananya seperti apa itu? Akan dimasuk dalam kategori tenaga outsourcing. Nah, kita tidak mendukung langkah pemerintah yang mengambil langkah bahwa tenaga non ASN akan di outsourcingkan. Kita tidak mendukung itu. Hapus outsourcing. Kayak tadi saya sampaikan, luput-luputnya pemerintah tidak bisa mengadakan anggaran untuk P3K, biarkan kita bekerja menjadi tenaga honorer seperti biasa. Itu pahit-pahitnya. Dan tolong jangan dibubarkan, jangan dihilangkan tenaga non ASN yang sudah mengabdi, apalagi yang sudah mengabdi lama. Mereka akan kehilangan pekerjaan, apalagi sudah punya keluarga, menurut anak. Kalau misalkan sampai kehilangan kerja, kasihan. Kita berharap pemerintah lebih bijak membuat sebuah regulasi. Terus yang menarik kan tadi ada kekhawatiran nih, kita mendorong adanya perubahan regulasi. Nantinya bisa saja berdampak ke anggota Fornascap. Ada mungkin yang bisa membentengi itu enggak, untuk tidak ada intervensi dari atasan. Oh, kalau untuk yang membentengi, tadi juga di awal kita berdiri atas sendiri-sendiri. Sepanjang kita tidak anarkis, kita tidak menjadi oposisi pemerintah, mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita laksanakan sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang sudah pemerintah tetapkan. Kita mengantisipasi hal itu karena kita sudah posisi bekerja, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang malah merugikan diri kita sendiri. Jadi langkah kita itu bukan untuk menjadi oposisi, sehingga pemerintah memandang kita sebagai pihak yang tidak menentang sebuah aturan yang sudah ditetapkan. Tapi